Halo semua, halo rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya Razan ingin menerangkan apa saja yang telah saya pelajari di materi Spanning Tree Protocol kali ini, atau singkatannya STP. Oke, di sini STP tentang solusi efektif mencegah broadcast stop dan mempercepat koneksi. Ya, lanjut aja ke isinya. Oke, yang pertama mengenal Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol itu merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundan di switch. STP biasa digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Oke, semisal jadi ada satu switch dan switch kedua. Biasanya disambungin cuma satu aja pakai kabel. Switch satu kabelnya tentunya pakai satu aja ke switch 2. Nah, tapi kali ini nanti coba dipraktikan pakai kabel 2 kabel itu aja. Oke, selanjutnya mengenal port statis. Ini lebih ke arah alur. Yang pertama, learning itu mulai membangun MAC address tabel, tentunya pakai ARP table. Lalu ada listening, menentukan jalur terbaik ke root bridge. Root bridge ini bakal dibahas lagi nanti. Lalu ada forwarding, itu port aktif meneruskan traffic data. Lalu ada blocking, mendeteksi loop dan mematikan port. Oke, ini buat alur kerja si STP. Oke, selanjutnya implementasi, memperhatikan protokol STP dapat berjalan. Oke, kayak biasa tentunya kita balik lagi ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, udah di dalam aplikasinya. Yang pertama, tentunya siapkan dua switch. Oke, pakai yang tipe 2960. Lalu pasang kabel. Karena port yang perangkat yang sama, nanti pakai cross punya. Gigabit 02. Oke, selesai. Batasin pakai perangkat end device nya, itu pakai isi aja buat praktekin kalau misalkan STP ini nggak ada. Secara default STP itu udah langsung jalan dari di Cisco ini. Nah, selanjutnya kabel lagi flash Ethernet 0 ke 1 ke 0. Oke, lalu ambil laptop buat remote pakai kabel konsol. Nah, selesai. Lalu kasih IP kelas A aja lah, 1 switch isi 1. Titik 2 enter. Nah, selesai. Nah, sekarang coba kita lihat betulkah STP nya jalan dengan masuk ke global dulu. Nah, do show and oke. Nah, betul, spanning tree-nya jalan. Coba kita disable. Secara default spanning tree itu jalan di VLAN 1. Coba no spanning tree aja, VLAN 1. Coba kita do show spanning tree. Nah, spanning tree-nya udah nggak ada. Coba yang satunya lagi. Kalau pengen dua-duanya broadcast stop, kita perlu matiin spanning tree-nya itu. Enable, masuk global, no spanning tree VLAN 1. Oke, nggak kasih garis. Oke, udah selesai.
Lalu kita pakai mode simulation buat lihat apa yang keluar, apa yang ada di jalan. Oke, nah coba kirim pesan ke PC 0 ke PC 1. Nah, dia bakal di ARP. Oke, coba saya cepatkan. Nah, sudah berjalan dan betul dia mengalami broadcast storm itu. Akibat tangkatnya belum saling kenalan, jadi ARP-nya jalan terus. Bukan si pesan yang jalan, tapi ARP-nya. Oke, coba kita ubah ke STP, nyalain lagi dengan cara spanning dan 1. Coba dulu spanning, udah. Nah, ada lagi. Oke, coba yang sebelahnya tunggu nih, suara-suara gitu lah ya. Coba di switch 1 0 nya span jalan 1. Ini kan ada no spanning tree intent exit, do show span, langsung ada lagi. Oke, coba dipercepat ya. Oke, ini matiin aja ke frame. Nah, akhirnya udah. Coba delete dulu, habis itu kirim lagi pakai simulation PC 0 ke PC 1. Nah, pakai protokolnya berjalan, soalnya di sini ada jalur yang harus doang. Oke, coba ditempatkan. Nah, baru betul. Tadi kan ARP terus dimuter-muter terus sampai yang nggak ada batasan, sampai mungkin pasokan listriknya udah nggak ada. Nah, STP jalan nih. Planning protokol. Oke, selanjutnya pengenalan teori blocking port. Yes, misalkan tadi kan kita lihat ada satu jalur yang memang nggak jalan, memang harus doang, nggak hijau. Oke, di sini kita bakal bahas blocking port di STP. Adalah kondisi saat port pada switch sengaja dinonaktifkan secara logis agar tidak meneruskan data. Oke, fungsi utamanya adalah mencegah terjadinya looping, putaran data tak terbatas pada jaringan komputer yang memiliki jalur redundan atau GAN. Oke, sudah jelas. Memang betul, kalau misalkan tadi kita nggak kasih STP, protokol STP, itu bakal hijau semua. Dan betul banget, di situ dia bakal muter-muter terus datanya, ARP terus sampai nggak selesai, sampai pasokan dayanya habis kayaknya. Oke, selanjutnya, sebelum kita masuk lagi ke blocking port itu, di sini kita harus kenal dulu sama root bridge dan root port. Nah, root bridge adalah switch utama dalam jaringan STP yang menjadi pusat acuan, atau di sini bosnya para switch yang lain, untuk menentukan jalur terbaik yang dipilih berdasarkan bridge ID atau gabungan priority dan MAC address dengan nilai yang paling kecil. Semakin kecil MAC address atau priority-nya, semakin peluang dia semakin besar buat jadi root bridge. Nah, selanjutnya ada root port, adalah ini port pada setiap switch selain root bridge yang memiliki jalur tercepat menuju root bridge yang ditentukan berdasarkan cost terendah dari jalur yang dilalui. Semakin kecil cost-nya, semakin dipilih dia sebagai root port. Oke, selanjutnya ada cost. Cost ini dihitung berdasarkan kecepatan atau bandwidth. Bisa dibilang juga link. Semakin tinggi kecepatan link, maka semakin kecil nilai cost-nya. Sehingga jalur dengan total cost paling rendah akan dipilih sebagai jalur utama di dalam jaringan. Oke, selanjutnya itu implementasi. Saya bakal mempraktikkan cara blocking port dapat bekerja, tentunya di Cisco pakai Tracer. Oke, lanjut lagi ke aplikasinya.
udah dalam aplikasinya lagi. Sekarang kita membutuhkan 3 switch dan 3 perangkat device kayak PC dan 1 laptop buat nge-remote lah. Satu, dua, tiga, buat jadi piramid aja lah. Oke, pakai kabel cross karena ini kabel yang menghubungkan perangkat yang sama. Nah, udah selesai. Keluarkan 3 PC. Escape, lalu pakai kabel. Dua 4 aja. 0, 7, 0 ke 1. Udah. Nah, saya keluarkan 1 laptop. Ini kan kita pengen tahu cara switch ini itu ngeblok salah satu jalurnya atau ngorbanin salah satu jalur buat biar nggak muter lah jalurnya, itu nggak bikin pesan-pesan yang kayak tadi, kayak broadcast storm kayak tadi lah. Nah, sekarang kita tentuin dulu tentunya root bridge lah, bos dari switch ini. Nah, sekarang coba saya masuk ke switch yang ada di sini, switch apa? Switch 5. Nah, cara kita lihat root bridge-nya itu kan tentunya pakai MAC address-nya. Paling kecil dia bakal jadi si root bridge itu, bosnya itulah. Oke, enable show spanning tree. Udah. Nah, di sini kita bisa lihat dia defaultnya tentunya di VLAN 1, priority-nya 32.769, sebenarnya defaultnya itu 32.768. Karena ada VLAN 1, dia bakal ditambahin 1, 69 jadi. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada IP dari si root bridge-nya itu 0005. Kalau kita lihat di sini itu 0005, dan tentunya ini adalah bosnya lah, bos para switch-nya, dan baru juga pertama dan kita udah langsung nemuin. Oke, gitu. Sekarang cara nentuin si MAC address-nya gimana? Coba kita copy dulu, coba ambil dari si switch yang lain juga. Oke, X dulu, terminal. Oke, enable. Oke, ini buat address dari si switch 6. Oke, escape ke switch 7, buka lagi terminal. Oke, enable show spanning tree, lalu copy keluar, lalu pasang. Nah, dimulai dari si switch-nya dulu. Di sini kan ada kuartetnya lah, kuartet 1, 2, 3. Kalau di Cisco tuh dibagi 3 doang, kalau yang asli itu dibagi 6. Berarti satu kuartet itu isi 2 angka. Dibagi pakai 2 titik. Nah, ini 0005, dan 0 dan 5 di akhiran. Nah, lalu tentunya si MAC address ini kan juga pakai angka-angka dari hexadesimal, huruf lah, yaitu berarti berapa? 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, D itu 14 dong. Ya, betul. Nah,
E itu berarti di bawah D. A, B, C, D, E 15. F itu 15. Berarti 14 itu E, D itu 13. Nah, betul. Balik. Nah, akibat di E itu 14, itu artinya 140 kalau dihitungnya 00 140. Dia bakal ngorbanin satu yang dia punya buat agar jaringan dapat berjalan dengan lancar, biar nggak broadcast storm kayak tadi lah. Selanjutnya di sini saya bakal manipulasi si root portnya. Itu artinya kan itu yang ngarah ke si ini tadi, si root bridge lah. Nah, coba saya manipulasi root portnya itu cuman ke switch 6 dulu baru ke switch 5, nggak langsung ke switch 5. Caranya gimana? Kita masuk dulu ke interface lainnya, lalu masuk ke global. Nah, kalau kita lihat di sini kan LAN 1. Nah, di sini nih gigabit 01, gigabit 02. Yang di blok itu gigabit 01. Nah, kita bisa lihat cost itu berarti angka dimana kecepatan lah 4 itu berarti kurang lebih, saya kurang ingat. Kalau 4 itu kalau nggak salah di 1 Gbps deh. Kalau 19 itu ada di 100 Mbps. Nah, sekarang kita coba manipulasi pakai costnya ini. Kita masuk dulu ke interface gigabit 01. Jadi 0/1.1. Nah, sebenarnya yang forwarding sih harusnya, ya udah exit dulu. Yang kita naikin itu di 2 karena si STP ini lebih milih jalur yang lebih cepat dibanding jalur yang lambat. Oke, spanning tree cost di sini coba saya naikin jadi 19. Apakah bisa? Nah, terjadi sesuatu ya. Jadi tiba-tiba jalurnya di lower orange. Nah, di sini saya sudah berhasil buat manipulasi portnya. Ini berarti jadi 19, di sini jadi 4. Nah, coba kita kirim petang. Pasang IP-nya dulu. Satu aja, enter, lalu sini sama aja press up. 2. Nah, lalu yang di sini code switchnya lagi di sini 6 desktop titik 3. Nah, udah. Kalau misal saya kirim petang dari sini ke 6, coba lihat jalurnya. Oke, ke switch 5, ke switch 6. Oke, nggak dibagi 2 ya. Oke, bagus. Langsung ke switch 7 dan dia bakal balik lagi seterusnya. Dan sebaliknya, kalau misalkan tadi si port yang di sini nih di 02 ya. Ya, 02 itu jadi root port. Tentunya si switch 5 bakal ngirim pakai si dari lewat si ini aja di 02. Nah, selanjutnya udah sih segitu buat penentuan root bridge dan root portnya lah, sama buat manipulasi. Oh iya, satu lagi, manipulasi kuat itu kan udah. Sekarang kita manipulasi root bridge-nya. Gimana caranya? Kalau misalkan di sini kan 5, sisi 5 itu kan apa? Kalau nggak salah dia default juga sama kan priority-nya. Yap, betul banget, priority-nya sama. Sekarang gimana kalau saya pindahkan ke switch 7 ini yang jadi apa?
yang jadi yang ngorbanin satu portnya ini doang. Belum pasang pula. Konsol, lalu ke sini. Oke, coba exit dulu. Nah, selanjutnya coba spanning tree. Oke, sebentar saya tanya dulu. Mode VLAN. Coba kayak mode dulu. PVST. VLAN server. Nah, priority-nya ini yang diubah kayaknya. Nah, coba kita ketik angka random. Nah, priority-nya ini itu punya kelipatan angka 4096. Nanti angka 0 sampai 4096 itu ditambah-tambah terus dijumlah sampai 61.440. Oke, kita pakai, kalau kita lihat di sini kan defaultnya 32.768, artinya dia ada di sini. Coba kita pakai yang namanya pakai yang 12.288. Oke, 12.288. Betul lah, 288 ya, betul. Coba kita enter. Nah, apakah ada yang terjadi? Oke. Nah, dia bakal berubah jadi sebuah switch root jadi bosnya ya. Coba do show span. Yap, betul banget, dia jadi root bridge. Segitu aja sih buat penentuan root bridge, lalu manipulasi rootnya, lalu manipulasi jadi bosnya, itu root bridge. Oke, selanjutnya mengenal PVSTP. PVSTP atau VLAN Spanning Tree Protocol adalah protokol STP milik Cisco yang digunakan untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan layer kedua dengan cara membuat spanning tree terpisah untuk setiap VLAN, sehingga setiap VLAN dapat memiliki jalur sendiri dan penggunaan jaringan menjadi lebih efisien. Oke, misalkan tadi kalau kita lihat di switch itu, switch apa tadi? Switch 7 ya. Tentunya udah dijadiin root bridge. Yang jadi yang ngorbanin itu berarti switch 6. Switch 6 itu kalau kita lihat ada jalur yang di blok. Nah, jalur yang di blok itu kita bisa jadiin jalur buat VLAN. Misal VLAN 6 itu kita jadiin VLAN 60. VLAN 60 bisa akses VLAN apa tuh yang di atas, switch apa? Kalau nggak salah switch 5 ya, switch 5 kasih VLAN 50 aja. Nah, dia bisa akses ke switch 5 itu. Tetap ada jalur yang diblokir, tapi dia tetap bisa pakai jalur yang diblokir tersebut. Nah, oke, gitu sih buat PVSTP ini. Oke, selanjutnya implementasi, memperhatikan protokol PVSTP bisa berjalan. Oke. Selanjutnya bakal saya praktikkan tentunya yang saya sebut tadi. Oke, lanjut lagi ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, udah di dalam Cisco-nya lagi, dan betul di sini VLAN switch 6 lah yang diblokir. Nah, sekarang kita coba bikin VLAN dulu. Coba di sini VLAN 70. Nggak usah kasih nama. Nah, udah selesai. Selanjutnya di switch 6, konsol, skip dulu terminal. Oke, label VLAN 60, next aja VLAN 50.
enable VLAN 50. Oke, udah. Dikit lagi. Bado show VLBR. Nah, udah kan? Udah apa itu isinya? Coba kita masukin dulu deh IP sama di VLAN-nya nih. 01 VLAN 50 exit. Nah, biar si switch VLAN 50 sama VLAN 60 ini bisa saling berkomunikasi, itu gimana caranya? Caranya itu tinggal kita masuk lagi ini. Berapa tadi? Yang ngarah ke sini apa? Di 02. Begitu tanya, nggak usah planning ini. Aku tanya di sini coba VLAN ya. VLAN 50. Oke, port priority enggak, bukan. Oke, berarti bukan di sini. Maaf ya, lupa ingat. Sekarang coba di sini coba spanning tree, habis tanyain VLAN 50. Oke, di sini kayaknya root primary. Nah, sebelum itu kita harus jadiin dulu primary alias bos dari si VLAN 50 ini. Buat switch 5 itu jadi bos VLAN 50, switch 6 jadi bos VLAN 60, sedangkan switch 7 jadi bos VLAN 70. Nah, kalau dijadikan bos, kita coba pakai secondary buat lewatin antara VLAN 60 sama VLAN 50 ini. Nah, coba kita cek dulu primary, enter. Nah, itu VLAN 60 nya. Coba kita set di sini 60 primary kan. Coba kita kasih secondary. Oke, enter. Lalu udah kita lakukan hal yang sama ke switch 6. Oke, exit dulu terminal. Coba masuk lagi. Enggak sih, oh iya, masuk lagi interface. Nah, apa ini? FA024 FA014. VLAN 60. Oke, exit spanning tree. Coba tadi VLAN 60 root primary. Bentar, coba kita kasih akses ke VLAN 50. Secondary. Nah, bentar, apakah berhasil? Oke, harusnya di sini jadi hijau sih. Harusnya dia jadi hijau. Kenapa dia nggak jadi hijau? Coba do VLBR. Apakah harus bikin VLAN 50 nya? Coba do show scan. Oke, udah jalan sih sebenarnya. Ya, udah jalan. Di sini VLAN 1, VLAN 60. Harus masukin semuanya ya buat portnya. Hostnya 44. Oh iya, artinya kita harus memasukkan portnya ke VLAN 60. Oke, coba gig 0/2 yang di blok ya. Switch. Oh, sorry, kita exit dulu. Betul.
sweet spot kita harus ubah ke tang dulu. Sorry. Mode tang buat terusin biar si pilarnya bisa jalan. Oke, exit. Nah baru bisa. Oke, gitu sih. Berarti di sini juga sih. Kalau di sini di head, berarti di sini auto. Oke, exit dulu. Terminal, interface, gig berapa itu? To show span. Yang nah, oke. Apa nih? G02. Interface G02. Mode oke. Coba dipercepat. Nah, hijau mereka bisa nih. Udah dikasih IP kan? Nah, perlu dikasih IP. Coba ke simulation, terus kirim pesan. Apakah bisa? Apa harus ngambil semuanya? Coba buka. Nah, udah. Coba lihat ARP. DTP. Di mana ini? Nggak kedetek. Oke, dilihat dulu. Coba kasih pesan lagi. Oke, ARP dulu. Nah, betul. Dia langsung ke pilar 50. Tapi ditolak ARP-nya. Anchor-nya matain dulu kah? Oh iya betul, dia matain dulu. Nah, berapa SMP-nya? Kok jadi STP semua ya? Tapi jelas dia jadi file. Oh iya, dia kan VLAN ya. Itu artinya dia ngeblok. Jadi ya udah betul banget. Sekarang udah bisa saling berkomunikasi. Nah, ini buat protokol PVSTP. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu mengenal portfast. Spanning Tree Portfast adalah fitur pada protokol STP di perangkat Cisco yang membuat port switch langsung masuk ke status forwarding tanpa melalui proses listening dan learning. Sehingga perangkat seperti PC bisa terhubung ke jaringan lain dengan lebih cepat. Kayak perangkat seperti PC berarti perangkat and device yang lain juga. Selanjutnya saya bakal mengimplementasikan dan mempraktikkan cara agar portfast ini bisa berjalan. Lanjut lagi ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita udah di dalam aplikasinya dan sekarang bakal saya coba dulu deh. Nah, kalau misal kita buat cabut dan coba pasang lagi ke FA01, dia kan bakal waris tuh, bakal makan waktu. Nah, coba kita kasih portfast di interface FA01. Coba dulu 0/1. Sweet spot enggak sih, spanning tree port fast. Nah, di sini bakal kelihatan warning fast short only be enabled on connect to single host. Kalau kita lihat memang di portfast ini cuman boleh ke perangkat and device, nggak boleh dari perangkat si cases ini, karena tahu sendiri itu kan bawa banyak VLAN sama ya nyambungin komputer. Nah, coba kita ke yang sebelahnya ini, si VLAN 60. Exit dulu. Coba kita pasang colok lagi. Loh, kok hitam?
Oke, coba escape dulu deh, delete. Di sini paste internet 0 ke 0, langsung ya, nggak ada delay. Coba kalau ini delay harusnya kan, nah delay kan, betul ya, segitu doang sih sebenarnya podcast ini. Oke, terima kasih telah menonton. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan mentor dari industri atas ilmu yang telah diberikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam melakukan praktikum ini. Sekian dari saya, videonya saya tutup. Jumpa lagi di video selanjutnya.